Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya sehat-sehat selalu. Itulah yang selalu Ibu harapkan. Baik, pada pertemuan hari ini, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah jurnal pengeluaran kas perusahaan manufaktur. Melanjutkan dari pertemuan-pertemuan minggu lalu. Adapun KIKD yang akan kita bahas terkait jurnal pengeluaran kas, yaitu kita sampai pada 3.6 dan 4.6. 3.6 yaitu menerapkan proses pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal untuk perusahaan dagang manufaktur. Sedangkan 4.6 melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam jurnal untuk perusahaan dagang manufaktur. Jadi pada pertemuan hari ini khusus kita membahas terkait jurnal pengeluaran kas. Jadi pengeluaran apa saja yang pengeluaran itu dilakukan tunai, semuanya dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Untuk pembukuan pengeluaran kas, ini kita bisa lakukan dengan dua jurnal. Bisa kita pakai jurnal umum maupun pakai jurnal khusus. Jika menggunakan jurnal umum, itu jika perusahaan yang kita punya itu adalah masih berskala mikro, masih kecil. Jika berskala besar, maka tidak efektif lagi jika menggunakan jurnal umum, maka kita menggunakan jurnal khusus. Nah, jadi akan Ibu bahas apa sih jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan contoh transaksi pengeluaran kas perusahaan manufaktur itu apa saja? Yaitu yang pertama, jika ada transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai, maka akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian transaksi yang kedua adalah pembayaran gaji karyawan, gaji dan upah. Atau disebut di sini kalau di dalam suatu perusahaan disebut pembayaran BTKL. Itu akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Begitu juga untuk pembayaran BOP, biaya operating pabrik, maupun pembayaran lain yang terkait dengan pengeluaran uang tunai, itu semuanya transaksi itu akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Berikut format jurnal pengeluaran kas. Di sini yang paling atas nama perusahaan yang kita kerjakan, itu perusahaan apa, kita masukkan PT apa yang kita kerjakan. Dan ada yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Bulan yang kita kerjakan bulan apa? Mungkin bulan Januari 2021, mungkin bulan Maret 2021. Kita tuliskan di sini. Di sini ada kolom-kolomnya, kolom tanggal, nomor bukti jika ada nomor bukti, keterangan, berarti keterangan apa? Kita saat itu mengeluarkan kas untuk apa? Membayar apa? Mungkin membayar gaji, mungkin membeli bahan baku. Kemudian di sini ada di sebelah debit ada lajur utang dagang. Nah, utang dagang itu mencatat apa? Untuk mencatat jika kita melakukan pembayaran untuk pembelian barang yang dilakukan secara kredit sebelum terjadinya kita pembayaran hutang dagang. Itu akan kita masukkan di hutang dagang sini. Kalau ada potongan berarti ada potongan pembelian.
akan masuk di sebelah kredit. Kemudian lajur debit berikutnya adalah serba-serbi yang bukan merupakan utang dagang, akan semuanya masuk serba-serbi. Dan kreditnya kas dan potongan pembelian. Inilah lajur yang akan kita gunakan, format lajur yang kita gunakan untuk jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas, jika contoh ini pembelian bahan baku dilakukan secara tunai, itu pencatatannya tergantung dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan menggunakan sistem periodik, berarti jurnalnya pembelian bahan baku bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Kemudian kalau menggunakan sistem perpetual, jurnalnya persediaan bahan baku bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Nah, jadi di sini bedanya. Kalau dalam sistem periodik itu ada akun pembelian, tapi kalau di perpetual bukan akun pembelian. Jika terjadi pembelian maka masukkan dalam persediaan. Itu bedanya. Langsung pada soal, contoh ya, contoh soal kita lihat, kalian lihat sama-sama ini, tanggal 10 Februari 2018 PT Sasami membeli bahan baku secara tunai sebanyak 200 gulung kain. Jadi ceritanya contoh dari perusahaan yang dicontohkan ini adalah pabrik garment misalnya. Gulung kain 1.500 per gulungnya A-nya. Kalau yang dibeli itu 200 berarti 200 gulung kali 1.500.000, ada PPN 10%. Bagaimana pencatatannya di dalam jurnal? Kita masukkan Februari 2018 10 pembelian bahan baku tunai, kemudian keterangannya dia karena bukan utang dagang berarti masuk ke serba-serbi pembelian bahan baku, jumlahnya sebesar 300, dari mana 1.500.000 dikalikan 200 gulung. Kemudian ada PPN, PPN dihitung 10% dari total tadi, dari total yaitu sebesar 300. Jadi PPN 10%, PPN-nya dipungut 30 juta. Jadi kas yang dibayarkan nanti berapa? 330 juta. Kita lanjut pada contoh yang kedua, tanggal 15 Februari 2018, PT Sasami membeli bahan baku secara tunai sebanyak 100 gulung kain. Nah, A harganya 1.600.000, PPN 10%, ongkos angkut ada 100.000. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat di sini tanggal 15, pembelian bahan baku tunai, pembelian bahan baku, kemudian PPN masukkan, kemudian di sini beban angkut pembelian. Ini total, jadi kas yang dikeluarkan adalah sebesar 176.100.000 rupiah. Jadi 160 juta ditambah 16 juta ditambah dengan 100.000. Itu jika menggunakan metode periodik. Tetap dengan contoh soal yang sama, jika kita menggunakan metode perpetual. Apa perbedaannya? Perlu diingat bahwa kalau di metode perpetual tidak ada akun pembelian, yang ada adalah akun persediaan. Contoh, jika ada pembayaran ongkos angkut, kalau dalam metode visi, jurnalnya pembelian pada ongkos angkut pembelian pada kas. Tapi dalam metode perpetual itu nanti bukan ongkos pembelian, ongkos angkut pembelian, tapi nanti masuk dalam akun persediaan. Nah, kita lihat pada soal contoh soal sama ya, kita tinggal jawabannya yang berbeda. Mungkin kalau soal yang pertama itu sama. Jadi kita lihat, kita masukkan tanggal 10 pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, sama ya kayak metodenya. Yang beda yang di bawah karena ada ongkos angkut. Kemudian PPN masukkan 30 juta sama kasnya 330 juta. Untuk tanggal 15, pembelian bahan baku tunai
Kemudian di sini karena bukan utang dagang berarti masuk serba-serbi, persediaan bahan baku 160 juta 100. Kok banyak kok 160? Seharusnya berapa? 100 kali 1.600.000 berarti kan 160 juta. Nah, 100 ini apa? Nah, kita lihat di sini. PPN masukan, PPN masukannya kan 16, bukan dari 160. Yang 100 ini adalah ongkos angkut. Perlu diingat karena nggak ada akun pembelian, berarti dia menambahkan persediaan bahan baku. Maka totalnya 160 juta 100.000 rupiah. Yang 100.000 rupiah adalah ongkos angkut. Jadi artinya bukan ditambahkan. Jadi kalau misalnya disendirikan, berarti kan dia kan ongkos angkut persediaan. Jadi maka tidak ada akun ongkos angkut, maka masuk dalam persediaan bahan baku. PPN masukan tetap bukan dari 160 juta 100, tapi tetap dari harga pokok, yaitu 100 gulung tadi dikalikan 1.600.000. Jadi total jadi kasnya nanti pembayarannya yang dikeluarkan adalah 176 juta 100. Nah, ini kalau kita bedakan, kalau ini kan, nah kalau menggunakan metode periodik kan sama, cuman di sini bahan angkut kita bukan tersendiri. Tapi kalau menggunakan metode perpetual ini tidak kita bukan sendiri karena kita input pada persediaan bahan baku untuk ongkos angkut. Bagaimana anak-anakku semua? Paham? Nah, nanti kita akan diskusikan lagi. Mungkin kalau masih ada yang belum jelas pada saat kita sudah ada informasi bahwa pembelajaran akan dilakukan dengan tatap muka. Baik, kita lanjut untuk pembayaran. Tadi tentunya di sini ini kan ada pembayaran BTKL. Bagaimana pencatatannya? Sekarang kita lihat di sini. Nah, BTKL maupun overhead pabrik maupun lain-lain. Mungkin ini saya contohkan saja untuk pembayaran BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal 26 Februari, PT Sesami membayar gaji dan upah tukang jahit karena perusahaan garmen kemudian membayar gaji sebesar 5 juta. Bagaimana pencatatannya di dalam jurnal pengelolaan kas? Ini tanggal 10 masih tadi ya sama soal kita bukannya sama, anggap ini karena satu perusahaan ya. Tanggal 26 pembayaran gaji dan karyawan, gaji dan upah ya. Kemudian nama akunnya utang gaji dan upah pada kas sebesar 5 juta. Itu pembayaran biaya tenaga kerja langsung. Jika nanti pembayaran pihak pabrik, misalnya bayaran listrik, berarti kan juga pembayaran listrik. Jadi di sini utang listrik, air pada kas dan seterusnya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini terkait dengan jurnal pengeluaran kas cukup dengan contoh-contoh. Maka pada hari ini saya akhiri dulu. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan terkait materi jurnal pengelolaan kas. Nanti untuk latihan akan saya kirimkan beberapa soal yang nantinya kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan pada batas-batas waktu yang nanti akan ditentukan dan akan dikirimkan lewat Google Classroom. Untuk link video pembelajaran hari ini juga akan saya kirim lewat Google Classroom. Demikian anak-anakku semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku semua.